Bismillahirrahmanirrahim. Pergi ke Serdang, singgah ke Basilam untuk berkhalwat. Hati siapa yang tak senang menengok marinir berselawat. Saya kalau ceramah tidak boleh keluar dari tema. Dengan semangat sabar dan sholat untuk menjadi negeri bermartabat. Jadi kalau begitu saya simpulkan dua saja yang mau saya. Satu sabar, satu sholat. Maka supaya jamaah ini jangan ribut, kita bagi dua. Sebelah kanan saya bahas sabar, sebelah kiri saya bahas sholat. Gimana? Setuju? Deal? Nanti selama saya menjelaskan sabar di sana, tolong yang ini jangan ribut, dengar aja. Nampak tengkuk pun tak apa-apa. Nanti selesai saya kaji sabar, pindah ke sholat, yang ini pula tenang. Bisa? Kalau tak tenang balik saya. Ahlan wa sahlan Ustadz Abdul Somad. Ahlan keluarga, sahlan mudah. Ahlan Abdul Somad, kau datang ke Stabat dianggap sebagai keluarga yang sedang balik ke kampung halaman. Bukan saya yang bilang, tulisan itu. Ahlan, Aliansi Muslim Langkat mengatakan ahlan. Makanya kalau sudah keluarga, macam kita balik ke rumah lah. Balik ke rumah keluarga, makanan pun keluar semua. Ada buah melako, ada bolu, ada inilah sidah. Wih, Melayu punya lengkap semua, tapi satu pun tak berbuka. Saya segan. Saya tengok Pak Ketua MUI tak makan, saya tengok Profesor Johar Arifin tak makan. Saya pun mengangguk-angguk aja. Sahlan, semoga semua urusan kau datang ini jadi mudah Abdul Somad. Amin. Ya Rabbal Alamin. Begitu awak tegak, air minum pun datang. Emang kalau ada tuah di badan, pasir digenggam menjadi intan. Tapi kalau tak ada tuah itulah, pas awak bercakap kopi susu pun tiba. Tak apalah, kita lanjutkan juga. Saya mulai jam 10. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol, 600 ml. 30 menit membahas masalah sabar, 30 menit membahas masalah sholat. Jadi nanti begitu pulang, siapa ceramah di Masjid Raya Stabat tadi? Ustadz Somad. Apa isi ceramahnya? Tak banyak yang dia bahas, dua saja. Masalah sabar dan masalah sholat. Tolong ceramah saya ini jangan dikait-kaitkan ke politik. Saya bukan orang politik. Nanti kalau Panwaslu, Bawaslu datang, kenapa dibahas dua saja? Bukan salah aku, panitia buat itu. Jelas? Bisa dijelaskan? Tolong, kita sedang berada di depan masjid, jangan ada dusta di antara kita. Abdul Somad bukan orang partai, Abdul Somad bukan orang curkam, Abdul Somad bukan orang politik. Abdul Somad ceramah tak ada kepentingan. Dia tidak mau jadi pejabat, dia tak mau jadi menteri, dia tak mau jadi dubes. Untuk apa? Sedang wapres saja ditolaknya. Ini penting ini dijelaskan, kan ini kan suasana lagi genting, lagi panas. Maka kita berceramah. Yang pertama kita bahas masalah sabar. Bapak sudah sabar? Judul pengajian kita tentang sabar. Tanah kita diambil orang, sabar. Bini kita dilarikan orang, sabar. Itu bukan sabar, bodoh. Sabar yang paling rendah adalah sabar menerima musibah. Itulah sabar level yang paling rendah. Makanya bapak-bapak ketika bininya meninggal dunia, sabar. Sabar bapak, bini bapak ini meninggal. Sabar aku Pak Ustaz, setetes pun tak menetes air mata. Kenapa bapak tak menangis? Memang udah lama aku tunggu Pak Ustaz. Alladzina idza asabathum
musibah. Orang-orang yang ketika datang musibah, kebakaran, kehilangan, kesakitan, kematian, qalu, mereka berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini semua pinjaman dari Allah. Yang punya itu adalah Allah. Tapi ketika mak saya meninggal, menangis juga saya, menetes air mata. Datang sahabat, apa kata mereka? Ustadz Somad sayang, ada yang lebih sayang sama dia. Siapa? Allah. Di situ baru saya sadar, rupanya sayang kita ini tak ada apa-apanya, karena ada Bismillahirrahmanirrahim, yang maha kasih dan maha sayang. Oleh sebab itu nanti kalau datang ujian ini sabar. Tapi ketika ujian itu datang, kadang ayat hilang, hadis melayang, tunggang langgang, lintang kukang. Datang Umar bin Khattab membawa pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku penggal lehernya. Siapa yang berani? Oh, orang mati. Ini mau nengok, kalau pejabat kita ajak dia singgah dengar ceramah ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang mengatakan Muhammad mati, ku pancung kepalanya. Ketika itu datang Abu Bakar membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan, dia hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia sudah ada rasul-rasul dan semuanya meninggal kecuali Isa alaihi salam dan beberapa nabi yang disebutkan dalam riwayat. Afa immata, kalau dia mati meninggal dunia, au qutila, atau dia dibunuh orang, inqalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berbalik ke agama yang lama? Maka jatuhlah Umar bin Khattab, jatuh pedang di tangan. Ini nampaknya yang dibalik ini tak sabar. Anak raja memakan rambai-rambai, dimakan di tengah lawan. Tolong jangan melambai, isi ceramah bisa hilang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang di hadapan saya ini insya Allah sabar mendengar ceramah nih kan? Sabar. Apa tak sabar di bawah pokok kayu? Tenang, orang yang kepanasan. Kalian yang sabar. Sabar. Nanti kita bahas di sana masalah sholat. Sabar nih yang dulu. Sabar yang paling rendah adalah sabar ketika ditimpa musibah. Kita bahas sabar yang agak tinggi sedikit. Itulah dia sabar ketika diajak melakukan dosa. Ada anak lajang, ganteng, jumpa sama janda muda, baru dipakai 3 hari, mati lakinya. Datang janda ini menggoda, adek mau sama kakak ini. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Maka anak muda ini disebut anak muda yang sabar. Kenapa? Karena sabar melawan zina, sabar melawan dosa, sabar melawan maksiat. Itu zaman dulu disebut laki-laki yang sabar. Tapi kalau sekarang dia tak disebut sabar. Kalau ada anak lajang pulang bercerita ke kawannya, pandai pula dia menghalalkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar yang paling rendah, sabar ditimpa musibah. Sabar agak tinggi sikit, sabar ketika diuji dengan dosa. Tapi ada sabar yang paling tinggi. Inilah sabar yang paling hebat. Apa dia? Sabar pagi ini mendengarkan ceramah. Sabar, sabar duduk bersimpuh walaupun kaki kesemutan. Sabar, sabar mengeluarkan duit 500.000 untuk berwakaf tanah 1 meter. Siapa yang bersedekah, itulah orang yang sabar. Sabar? Tak sama bunyinya. Tapi pas bilang sabar, sabar. Sabar mengeluarkan duit 500.000. Sabar. Keluarkanlah. Ustaz Somad itu cuma pandai ceramah aja itu. 1 meter 500.000
Saya tak banyak membawa duit, saya membeli 10 meter. Jangan tepuk tangan, keluarkan duit kalian. Tangan aja pula. Marah Ustaz nih, tidak. 1 meter 500.000, kalau 10 meter banyak rupanya. Salah hitung saya tadi. Tapi kan udah terlanjur, apa boleh buat? Rumahmu sebesar lapangan sepak bola, tinggal. Mobilmu seharga 500 juta, tinggal. Tapi 500.000 yang kau belikan untuk tanah perluasan kapling surga, itu yang akan kekal abadi. Betul? Oleh sebab itu sabar-sabar. Maka kotak itu jangan cuman ke sana saja, tolong bawa ke atas nih, karena disinilah ikan yang besar-besar. Ikan hiu, ikan lumba-lumba, ikan paus di sini. Cepat sedikit sebelum hilang kesabaran orang nih. Naikkan kotak itu kemari satu. Banyak ini yang mau membeli tanah-tanah surga ini. Untuk apa tanah luas-luas? Kebun sawit 20 hektar, kebun karet sejatuh mata memandang, semuanya akan tinggal. Tapi kalau kau betul-betul sabar mengeluarkan duit, sabar tak jadi beli baju baru, sabar tak jadi ganti sepatu kulit rusa, sabar tak jadi ikat pinggang, sabar tak jadi beli HP baru. Sudah siap duit 5 juta, mau beli HP baru, tapi begitu menengok kapling surga hanya 500.000, Anda bisa berwakaf tanah 1 meter. Lokasi tanahnya, lokasi tanah di samping mana tanah ini? Oh, yang payung biru itu di belakang, tanah kosong. Nanti dibukalah di situ masjid perluasan, sholat berjamaah orang sampai hari kiamat, pahalanya mengalir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ceritanya tanah ini belum lagi selesai atau sudah hampir selesai? Belum selesai. Maka masjid yang luas, Sultan-Sultan Melayu berwakaf tanah, Masjid Stabat, Masjid Tanjung Pura, Masjid Istana Maimun, masjid setiap Sultan-Sultan Melayu ciri khasnya ada istana, ada masjid. Pergi tuan ke kampung halaman kami di Riau, Siak Sri Indrapura, ada masjid. Kota Pekanbaru, ada masjid. Maka kalau tak sanggup membangun masjid sebesar ini, paling tidak semeter tanah pun jadi. Rumah yang besar kau tinggalkan akan dijual anak binimu, akan dibagi-bagikan mereka menjadi ahli waris. Tak ada yang tinggal, tak ada yang tersisa. Rumahmu yang besar, arsiteknya kau yang mencari, kamarnya 4, 5, 6, kamar mandi ada di dalam, dengan WC besar, dengan kamar besar, dengan semuanya indah, marmernya mahal, import dari Itali. Semuanya tinggal tak bermakna sama sekali. Inilah orang-orang yang sabar. Nah, jangan bawa kotak itu ke saya lagi, saya udah ngasih tadi udah. Yang belum itulah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hari ini betul-betul ujian kesabaran. Di tengah ceramah di pinggir jalan, mobil motor lalu dan lalang, bapak ibu pula sebagiannya kepanasan. Tapi saya yakin dan percaya orang-orang yang sabar inilah yang mendapatkan balasan yang tak ada bandingannya. Kenapa dalam Quran dikatakan haji mabrur, balasannya cuma surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza ilal jannah. Tapi orang yang sabar, apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar ini maka dia mendapatkan balasan dari Allah bighairi hisab, unlimited edition. Sabar mewakafkan drone. Saya bangga hari ini semua angkatan hadir. Di depan polisi menyambut, mengawal angkatan darat, solawat angkatan laut, angkatan udara mana? Mengambil gambar dari atas. 4 angkatan hadir di Stabat hari ini, dan mereka ini pun adalah orang-orang yang sabar. Betul? Tentara, TNI pakai seragam, sabar mereka menghilangkan keangkuhan, kesombongan mereka. Mau mereka duduk di lantai, mau mereka berselawat sama kita.
Allah